Misalnya nih, remaja itu ditanya dengan pertanyaan siapa aku gitu. Kira-kira jawaban yang pas untuk dijawab itu seperti apa, Pak? Kalau berbicara aku, Iya. nah siapapun jangankan remaja. Kalau berbicara aku, berarti ini sudah ada sifat di atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di podcast Ruang Hikmah. Kali ini kita akan membahas mengenai mengenali diri dan emosi. Bersama saya telah hadir Bapak Warsito. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak Warsito ini merupakan Kepala KUA Kepoh Baru, Kepala Kantor Urusan Agama di Kepoh Baru. Siap. Bisa kita mulai, Bapak? Siap. Oke. Biasanya muncul sebuah pertanyaan di diri remaja gitu. Iya. Kenapa sih banyak remaja itu yang suka bilang, aku tuh nggak ngerti diriku sendiri gitu. Itu kenapa, Pak? Oke. Remaja itu ada berbagai macam fase. Fase yang pertama bahwa yang jelas remaja itu masih ristan dengan dirinya sendiri. Permasalahan ini muncul karena apa? Karena kekokohan mental remaja, ketangguhan jiwa remaja, ini masih banyak yang goyah dengan eksternal yang mempengaruhi terhadap dirinya sendiri. Sehingga pada saat remaja itu untuk mencari jati diri, belum semaksimal mungkin mereka mampu. Karena apa? Karena godaan-godaan di luar yang mengarah pada hal-hal yang kurang pas dalam pengenalan diri mereka itu lebih dominan daripada pengenalan diri remaja itu sendiri. Nah, di saat masa remaja itu karena di samping mentalnya itu belum begitu kokoh, materi pendidikan terkait dengan pendidikan psikologi atau pendidikan terkait dengan mental kejiwaan seseorang, terutama di remaja, itu kurang begitu maksimal mereka pahami dan mereka serap. Karena pengalaman hidup remaja itu untuk mengarungi ke depan itu masih jauh dan masih riskan dengan berbagai tantangan-tantangan. Sehingga remaja itu belum mampu dan belum bisa untuk mencari jati dirinya dengan sendiri. Sehingga itu perlu pemahaman sekaligus penempaan. Sehingga penempaan jiwa, penempaan mental yang harus dikuatkan oleh remaja itu, dan pada akhirnya remaja itu akan terbentuk dengan dirinya sendiri kemana dia harus arah yang harus diperjuangkan. Karena di remaja itu sendiri tidak lepas dari pergaulan-pergaulan di remaja. Jadi di remaja itu banyak pergaulan di antara sesama. Belum tentu pergaulan remaja itu akan bernilai positif. Tapi banyak juga remaja itu dengan pergaulan itu akan mempengaruhi terhadap nilai negatif remaja itu sendiri. Meskipun saya katakan tadi tidak semuanya seperti itu. Tinggal kemampuan bagaimana remaja itu memanage dalam hal dia itu pertemanan, persahabatan, dia mengambil sisi manfaatnya sehingga pada akhirnya dia akan mampu dan bisa mengenali dirinya sendiri. Nah, begitu, Mbak. Pak, mengenali diri itu kan tidak diajarkan di sekolah, Pak. Ya, betul. Di sekolah itu kan kita cuma diajarkan mengenal bagaimana sosial, bagaimana negara itu bergerak, gitu. Keuangan, agama, tapi tidak ada mata pelajaran yang khusus untuk mengajari si remaja ini mengenal diri gitu. Nah, bagaimana proses si remaja ini mengenal diri, Pak? Siap. Di saat dia berusia remaja, itu yang jelas usianya antara tingkatan SMA, SMK maupun alia. Maka dalam hal proses untuk pengenalan diri remaja tersebut, karena di
lembaga pendidikan atau di bangku sekolah mereka belum begitu detail terkait dengan pengajaran akan pengenalan diri. Iya. Tapi kalau di tingkat lanjutan, setelah remaja itu selesai di tingkat SMK atau SMA, maka di saat kuliah, maka di situ diajari berbagai materi kuliah yang terkait dengan pengenalan diri. Di situ itu baru. Tetapi karena remaja itu, karena kita bukan berbicara soal remaja itu kuliah, Iya. tetapi remaja yang kita bicarakan ada remaja di tingkat SMA, Iya. SMK, dan Aliyah. Maka di tingkatan itu sangat minim sekali terkait dengan pengenalan diri. Maka sebaik mungkin saran kami agar remaja itu selalu bergaul itu ambil dari aspek positifnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua itu juga berperan dalam hal untuk pengembelengan anak tersebut agar mampu menciptakan dirinya sendiri. Sehingga orang tua itu juga bisa mengarahkan kepada anak tersebut, tetapi pengarahan itu jangan seoptimal mungkin. Jadi anak itu seakan-akan dilepas, gitu ya? betul. Anak itu seakan-akan dilepas, tetapi lepasan itu tetap dalam jangkauan pantauan orang tua. Maka dari situ orang tua akan melihat, oh anak saya itu arahnya nanti ke sini. Oh anak saya itu lebih cenderung ke sana. Maka di situ akan diwujudkan dengan sendirinya. Karena pengenalan diri itu kalau di tingkat SMA, di tingkat remaja, itu memang belum bisa remaja itu sendiri untuk menentukannya. Tetapi yang bisa dan mampu menentukan dan melihat itu semuanya, itu dari pihak orang lain, termasuk orang tua itu. Oh anak saya seperti ini. Itu prosesnya Mbak Cici. Biasanya kan remaja itu masih emosinya masih kurang stabil gitu ya. Kadang suka meledak, kadang suka bad mood seharian gitu. Nah, gimana sih cara si remaja ini untuk belajar meregulasi emosi gitu? Oke. Emosi itu kalau diterapkan dalam aspek yang negatif, maka emosi itu akan mengarah pada kemarahan. Iya. Tetapi kalau emosi remaja itu sudah terbiasa untuk mengelola emosi, maka emosi itu akan menimbulkan sesuatu yang positif. Akan menimbulkan semangat yang luar biasa untuk remaja. Contoh kecil, di saat remaja itu disakiti atau diberi kata-kata yang jelek oleh teman-temannya, seakan-akan remaja itu tidak mampu dan bisa. Tetapi nilai itu kalau diambil oleh remaja bahwa nilai itu bukan nilai yang negatif, tapi diambil positifnya, maka remaja itu akan semakin tekun, semakin kesungguhannya untuk menciptakan kesuksesan untuk remaja itu sendiri. Sehingga proses itu memang benar-benar harus didukung orang lain untuk mencari jati diri. Tidak bisa. Pasti ada faktor eksternal yang harus menempah remaja itu sehingga mampu dan bisa mengenali dirinya sendiri. Nah, faktor itu salah satunya juga dari pendidikan, dari lingkungan sekolahnya. Meskipun itu nilai kecil, tapi faktor itu sangat menentukan juga di nilai sekolah, di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan keluarga itu juga akan mampu juga bagaimana si anak ini, bagaimana seorang tua melihat anaknya, yang seperti saya contohkan tadi, kita punya anak, kita bebaskan, tetapi bebas bukan berarti bebas seluruhnya, tapi bagaimana orang tua tetap harus mengendalikan, itu yang terpenting. Kemudian di lingkungan masyarakat, itu juga perlu, bagaimana sih remaja itu diikutkan, diarahkan untuk ikut-ikut organisasi yang berpositif di masyarakat. Mungkin Saratu Karang Taruna, atau mungkin ikut lembaga kajian-kajian di tingkat desa yang memberikan nilai positif kepada remaja tersebut. Atau di lembaga pendidikan di SMA, tingkat SMA, dia bisa masuk di ekstrakurikuler. Ada OSIS, ada PMR, ada pramuka. Itu salah satu bentuk penempahan sehingga remaja itu akan mampu dan bisa tahu jati diri saya seperti apa. Itu Mbak Cici.
Pak, kalau dilihat dari sisi spiritual nih Pak, mengenali diri itu ada kaitannya dengan mengenali Tuhan atau tidak Pak? Ya pasti. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri pada saat beliau itu diutus oleh Allah, itu salah satunya adalah penyempurna, yaitu akhlaknya. Nah, kalau remaja itu tidak memiliki akhlak, di mana akhlak itu tidak mencerminkan jati diri sebagaimana orang Islam, maka itu sudah lepas dari koridor yang sesungguhnya. Oleh karena itu, di saat Rasulullah diturunkan pertama kali, yang dikedepankan adalah akhlak, etika, moral, termasuk remaja-remaja itu semuanya. Apalagi di saat-saat sekarang ini, remaja kita lebih mudah sekali tergesek oleh sesuatu yang hanya sesaat, sehingga muncul emosional yang luar biasa, sampai bakar-bakaran, sampai tawuran dan sebagainya. Ini tidak diajarkan. Tapi bagaimana arah itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah? Ya salah satunya, kalau dia sudah tahu jati dirinya, maka jati diri inilah yang semestinya dikembalikan kepada ibadah kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu kita bahwa kita adalah sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, tapi hamba itu juga diberikan keleluasaan oleh Allah. Mintalah kepadaku. Sehingga apa? Sehingga jalan yang kita tuju tidak hanya jalan di dunia, tetapi nanti di akhirat akan dipermudahkan oleh Allah. Jadi di situ. Jadi jangan dikira bahwa yang namanya jati diri itu tidak memberikan nilai tambah untuk peningkatan religius seseorang pemuda. Itu pasti. Sehingga kita punya image bahwa pemuda itu di saat cangkruk di pinggir jalan, kemudian grup yang tidak memiliki manfaat, maka ujung-ujungnya itu arah pasti negatif. Grup itu gampang tersinggung sehingga tawur. Grup-grup yang seperti itu tidak menutup kemungkinan di depannya ada minum-minuman yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Mestinya remaja itu mencari jati diri. Kalau mereka mampu dan bisa, taruhlah dari aspek agamanya, dari tingkatan SMA dia bisa melanjutkan kuliah di lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya Islam dan sebagainya. Begitu Mbak Cici. Kalau ini aku yang menyelesaikan. Ini aku yang bisa. Nah, kalau remaja sudah diarahkan pada sifatnya keakuan, maka remaja ini nanti pada akhirnya akan merasa yang semestinya setara, dianggaplah dia itu lebih rendah daripada remaja yang mengatakan aku. Apalagi yang dibawanya. Kalau di dalam kronologis sejarah kita ada istilahnya watak adigang adigung adiguno sopo siro sopo insun. Ini mencerminkan nanti. Jadi remaja yang merasa aku, ini yang semestinya yang harus ditinggalkan. Jangan seperti itu. Kalau nanti ke bawah sampai sifat akunya, semuanya nggak akan bisa menjamin bahwa remaja itu akan merasa rendah. Padahal kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana sikap kita harus rendah kepada siapapun. Bagaimana kita harus selalu menghormati kepada siapapun. Bahkan di dalam hadis itu disampaikan, yang merasa tua, kalau mau sempurna imannya, maka hormati pula yang muda. Hargai yang muda. Bukan berarti menghargai yang muda itu merupakan sesuatu yang rendah. Artinya menghargai itu dari aspek sama-sama kita diciptakan oleh Allah. Yang sama jenisnya. Sama kita miliki. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk menjadi orang yang mampu. Atau bahkan yang tua itu merasa sudah tua itu kan karena dia dilahirkan duluan. Kebetulan aja dia dilahirkan duluan Mbak Cici. Sehingga di situ kan jadinya saya yang tua.
Mestinya yang muda seandainya dia dilahirkan duluan, dia lebih sukses daripada yang tua tadi. Maka ajaran Rasulullah, hormati yang tua itu kepada yang muda. Jadi dihormati juga, jangan terus dibiarkan. Yang muda-muda juga dihormati. Ini salah satu aspeknya. Agar pemuda itu juga menghargai juga yang tua itu juga menghormati yang muda. Insya Allah itu yang akan betul-betul menjadi pemuda yang luar biasa nanti. Pak, biasanya di masa-masa krisis identitas itu kan mereka juga melakukan pencarian makna hidup. Betul. Makna hidup, tujuan hidup gitu. Menurut Bapak, bagi remaja itu untuk melewati proses pencarian tujuan dan makna hidup itu harusnya seperti apa, Pak? Ya, betul. Untuk memberi pemahaman ke mereka gitu. Ya. Satu aspek bahwa remaja ingin menciptakan pengembangan jati dirinya. Iya. Sehingga nanti hidupnya bagaimana sih pengembangan hidup saya, kan begitu tak? Maka dari situ remaja harus punya tekad bulat. Apa yang diajarkan Rasulullah, niat itu yang luar biasa. Iya. Kalau sudah tahu bahwa pemuda atau remaja ini dari aspek kemampuan terkait dengan dirinya kurang, maka dia tahu seperti itu, maka yang paling utama adalah niat. Bagaimana seorang remaja mau niat untuk merubah? Niat kemana? Satu, Rasulullah mencontohkan kita untuk berhijrah. Hijrah. Sehingga di hijrah itu di satu tempat yang kurang memberikan manfaat atau memberikan positif, maka pindah ke tempat yang memberikan manfaat tadi. Salah satunya pemuda. Kalau dia tahu bahwa di lingkungan itu tidak memberikan hal yang positif terhadap pengembangan jati dirinya remaja, maka niat itu harus dikedepankan, sehingga yang kedua adalah hijrah. Pindah ke tempat yang lain. Pindah itu bukan berarti dari aspek tempat, tetapi dari aspek berbagai macam. Pikirannya juga harus berpindah. Meskipun tempatnya harus berpindah, maka di situ secara otomatis pergaulan juga akan berpindah. Harus ada seperti itu. Contoh kecil, ada sebuah desa. Desa itu misalkan hampir mayoritas pemuda-pemudanya itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Hampir. Artinya hampir itu kan tidak semuanya. Masih ada yang tidak. Maka di saat ada pemuda yang tahu tentang jati dirinya yang harus berkembang, sebagaimana jangan sampai ngikuti teman-teman yang tadi, maka yang pertama harus dia niatkan. Saya harus niat bagaimana rubah diri saya. Setelah rubah, maka harus ikhtiar untuk hijrah. Bagaimana pindah dari berbagai macam, dari aspek pergaulan, dari aspek pendidikan, misalkan dia bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, atau mungkin yang paling utama dari aspek tempatnya yang tidak memberikan nilai edukatif, maka di tempat yang memberikan edukatif psikologis tadi, insya Allah itu yang akan mampu merubah salah satunya remaja tadi. Nah, yang kedua, aspek dari orang tua. Orang tua kalau tahu bahwa lingkungan seperti itu, kemudian si anak kadang-kadang ya ikut seperti itu, sebelum terjerumus anak, maka orang tua itu juga punya peran yang luar biasa. Bagaimana mengarahkan ke anak tadi, kalau misalkan anak itu harus berhijrah misalkan, maka orang tua juga harus menyiapkan. Pertama yang harus disiapkan doa untuk anak yang tercinta. Karena doa orang tua luar biasa, Mbak Ci. Orang sukses itu tanpa ada doanya orang tua, saya yakin bahwa itu bukan kesuksesan. Tetapi dia menjadikan orang sukses karena doanya orang tua, itulah sukses yang sebenarnya. Nah, di saat orang tua mendoakan seperti itu, maka poin yang kedua adalah harus mendukung secara finansial. Di mana ada hijrah kita nggak biaya, pasti semuanya akan mengeluarkan finansial.
Maka di aspek finansial itu upaya orang tua harus semaksimal mungkin. Kalau punya keinginan si anak harus berubah, tidak sama dengan remaja-remaja yang ada di desa tersebut. Finansial didukung. Yang terakhir, jangan terus ditinggal. Maka si orang tua itu harus selalu memantau. Yang awal tadi saya sampaikan, anak dilepas. Tetapi bukan dilepas seluruhnya, tapi harus ada pantauan dari orang tua. Itulah salah satu wujudnya. Di saat anak sudah dihijrahkan oleh orang tua, biaya sudah diberikan orang tua, tapi jangan lepas perhatian untuk pantauan itu juga sangat penting untuk keberhasilan anak merubah jati dirinya. Itu Mbak Cici. Maka kita harus benar-benar mampu dan bisa. Mbak Cici kan belum rumah tangga kan? Belum. Nah, kalau sudah berumah tangga baru nanti melihat lika-liku kehidupan keluarga bagaimana, termasuk kepada putra-putri kita. Itu tidak seperti kita bayangkan yang hanya bayang-bayang. Oh, nanti kalau punya putra-putri begini, ternyata lika-likunya luar biasa. Maka harus siap juga. Tidak aja anak, tapi orang tua juga harus siap, Pak Cici ya. Iya, Pak. Nah, permasalahannya, Pak, kalau misalnya dari sisi orang tua ini ternyata tidak kompatibel untuk mendukung gitu, nah, bagaimana kita sebagai remaja untuk menyikapi itu? Nah, oke. Kalau dari remaja sudah benar-benar bulat niat. Iya. Yang paling utama itu memang kebulatan niat dari remaja tadi. Faktor yang kedua yang saya sampaikan orang tua, seandainya orang tua itu tidak begitu mendukung, maka ingat, di luar sana juga banyak lembaga-lembaga pendidikan, baik dari Kementerian Agama maupun dari pendidikan nasional itu, ya. Maka di situ kan ada mereka memberikan nilai beasiswa yang luar biasa. Kalau si anak benar-benar tekad bulat, orang tua tidak begitu punya kemampuan, gitu, baik kemampuan finansial, cukup hanya doa dari orang tua misalkan, ya, insya Allah itu juga akan bisa berjalan. Banyak di sana. Di luar itu banyak lembaga-lembaga yang kalau mau melanjutkan si anak itu, apalagi sekarang ada model-model yang terapan. Jadi lembaga pendidikan yang terapan, tidak hanya melalui pendidikan yang formal, tetapi pendidikan formal itu dikolaborasikan dengan ilmu terapan. Di saat anak itu sudah keluar, maka akan muncul, oh anak ini arahnya itu gini. Ilmu terapan itu seperti apa, Pak? Banyak. Jadi lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan ilmu terapan. Contoh kecil, kalau kita kuliah, dulu kan kuliah misalkan dulu kuliah di IAIN, atau mungkin sekarang namanya UIN dan sebagainya. Kalau sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan misalkan dari UNER atau dari UNS atau dari UGM, maka di situ ada lembaga yang namanya pendidikan vokasi. Itu kan terapannya kan di situ. Jadi ilmu yang mereka peroleh langsung ada penerapan di situ. Pendidikan vokasinya. Jadi langsung terampil di situ, diarahkan kemana si anak, sehingga pada saat nilai anak itu harus benar-benar kerja, atau harus sudah mulai berkarir, maka dari lembaga itu sudah punya arahan-arahan kemana. Itu sekarang kan banyak situ itu. Nah, harapannya remaja-remaja yang tidak salah satu memiliki biaya yang begitu tinggi terkait dengan biaya pendidikan, kalau dia mau untuk ke lembaga vokasi atau ilmu terapan tadi kan bisa dia masukkan di situ. Salah satunya juga faktornya nanti akan memunculkan bagaimana jati diri remaja tersebut. Remaja yang muncul itu rata-rata mereka adalah pengangguran. Dari sekolah, kemudian di rumah, orang tua nggak merhatikan. Akhirnya ketemu temannya di pinggir jalan, nyangkruk. Berangkat sekolah, ternyata temannya cangkruk di warung kopi, nggak berangkat ke sekolah, tapi ikut ngopi bareng-bareng. Kemudian lulus, dia nggak kerja, karena dia nggak punya kemampuan dan sebagainya. Apalagi tidak didukung oleh jati dirinya seperti apa, dia harus bagaimana, dia sebagai pemuda yang
ke depan harus seperti apa, sehingga kalau nggak ada seperti itu, ketemu temannya ke sana pakai mobil sepeda motor rengrong dan sebagainya, akhirnya muncul yang namanya apa tadi, permusuhan, tawuran dan sebagainya, termasuk malak pengguna jalan, atau mungkin arahnya nanti bisa ke curanmor dan sebagainya. Faktor inilah yang nanti akan tumbuh di saat pemuda itu seperti itu. Tapi kalau pemuda itu punya pemikiran sebagaimana proses untuk mencari jati diri dan orang tua mendukung, maka di saat itulah kesempatan untuk mencari jati diri pemuda itu. Dan ingat bahwa jati diri pemuda itu akan bisa membanggakan orang tua, akan bisa membanggakan dirinya sendiri di saat jati diri itu sudah terimplementasi dengan apa yang mereka peroleh. Nah, biasanya kan mengenal jati diri itu erat kaitannya dengan peran dan tanggung jawab, Pak. Betul. Nah, apa peran dan tanggung jawab remaja itu apa, Pak? Makanya dari semula saya sampaikan, remaja itu kalau ada sebuah organisasi atau taruhlah di desa yang tadi saya sampaikan, misalkan di desa ada organisasi pemudaan namanya Karang Taruna, ada organisasi keagamaan namanya kajian-kajian dan sebagainya. Kalau remaja itu ikut di situ, itulah salah satu peran remaja yang terkecil. Nah, setelah dia sudah berperan di situ, kemudian punya kemampuan dan keahlian dan sebagainya, dan yang paling utama dia punya cita-cita, niat dalam hati mereka untuk lebih tinggi. Maka itu yang dilakukan seperti itu, Mbak Ci. Maka lebih tingginya remaja di saat itu, tanggung jawabnya juga akan lebih besar lagi. Perannya juga akan lebih besar lagi. Semakin umur semakin besar peran dan tanggung jawab gitu ya, Pak. Betul Mbak Cici. Mbak Cici juga demikian. Semakin berumur, semakin berumah tangga, nanti akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, gitu Mbak Cici. Iya, berarti umur itu bukan hanya angkanya yang besar betul, ya. Tidak hanya besar, tanggung jawab betul, tanggung jawab lebih besar sekali itu. Betul Mbak Cici. Oke Pak, terakhir nih. Ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman remaja yang sedang belajar mengenal diri mereka gitu? Pesan saya yang terakhir, manfaatkan waktu, kesempatan, sehingga remaja-remaja bisa mewujudkan jati diri. Di saat ada kesempatan di organisasi, masuk di organisasi. Di saat ada kesempatan untuk masuk di kajian-kajian, masuk di kajian. Gunakan waktu semaksimal mungkin, maka akan tercipta yang namanya remaja. Di samping itu, terima masukan apapun dari luar, tampung semuanya, jangan dengan emosi, tetapi gunakan emosi itu merupakan hal yang memiliki nilai positif untuk pengembangan jati diri remaja tersebut. Itu Mbak Ci, terakhir kali. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Perbincangan kita kali ini benar-benar sangat menarik dan asyik ya. Mengenali diri adalah proses, bukan hasil instan. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya di Ruang Hikmah.